Aku paling jemu melihat segala yang palsu ini, maka kau bersiaplah mampus di tangan Ban Pilocia. Berbareng dengan habisnya ucapan itu, sinar hitam bergulung-gulung ke depan, dibarengi ledakan-ledakan seperti petir menyambar kepala. Hebat bukan main kalau Ban Pilocia mainkan cambuknya, cambuk sakti yang terkenal dengan nama Lui Kong Pian, Cambuk Halilintar. Assalamualaikum Baraya PCD. Selamat datang di channel Perpus Cerita Dongeng. Pada video kali ini adalah lanjutan dari cerita kisah Pendekar Suling Emas episode yang ke-11. Jangan lupa subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Langsung saja kita simak ceritanya. Gerakan cambuk ini mengandung getaran penuh dari singkang yang sudah mencapai tingkat tinggi. Jangankan terkena pukulan cambuk, baru mendengar bunyinya saja membuat lawan menjadi pening kepalanya. Melihat sinarnya membuat mata lawan kabur, dan hawa pukulan yang mendahului datangnya ujung cambuk cukup kuat untuk menjungkalkan lawan yang kurang tinggi ilmu kepandaiannya. Cambuk ini kelihatannya hanya sebatang benda lemas dan licin, akan tetapi jangan dipandang ringan senjata ini. Bahannya saja terbuat daripada sirip dan ekor ular laut hitam yang hanya dapat dilihat belasan tahun sekali di lautan utara di antara gunung-gunung es. Di tangan Ban Pilocia, cambuk ini benar-benar menjadi halilintar. Bisa lemas melebihi sutra, bisa kaku, keras melebihi baja. Dan hebatnya, tidak ada sebuah senjata pun di dunia yang mampu membabatnya putus. Menyaksikan gerakan ini, Kue Seng maklum bahwa ia berhadapan lawan yang benar-benar sakti dan berbahaya. Maka ia pun tidak berani main-main. Segera ia menggerakkan suling dan kipasnya untuk menghadapi permainan cambuk halilintar yang dahsyat itu. Karena tahu bahwa ilmu cambuk halilintar adalah ilmu sakti yang sukar dilawan dan harus dilawan dengan ilmu sakti lagi, maka Kue Seng segera mainkan suling di tangan kanan menurut ilmu pedang Patsian Kiam Hoat, sedangkan kipasnya ia mainkan dengan ilmu kipas Lohai San Hoat. Ilmu pedang Patsian Kiam Hoat, 8 dewa, dan ilmu kipas Lohai San Hoat, mengacau lautan, telah menjadi ilmu silat yang sakti dan hebat setelah ia menerima petunjuk-petunjuk dari seorang manusia dewa, yaitu Bu Kekek Siansu, beberapa tahun yang lalu di puncak pegunungan Himalaya. Kue Seng tak pernah bertemu tanding yang dapat mengalahkannya. Dan sekarang, menghadapi Ban Pilocia yang demikian sakti, terpaksa ia mengeluarkan dua ilmunya yang dimainkan dengan lincah dan penuh mengandung tenaga sinkang. Sulingnya ketika ia gerakan mengeluarkan bunyi melengking tinggi, lengking yang dapat memecahkan anak telinga lawan dan tepat sekali dipergunakan untuk melawan pengaruh suara cambuk yang menggelegar. Adapun kipasnya mengeluarkan angin amat kuat yang menyembunyikan totokan-totokan maut oleh ujung gagang kipas yang 2 buah banyaknya. Sesungguhnya, kipas inilah yang merupakan senjata penyerang Kue Seng, sedangkan sulingnya lebih banyak menjadi senjata penahan atau pelindung dengan suaranya yang menahan pengaruh suara cambuk dan gerakannya yang menangkis datangnya ujung cambuk. Kalau Kue Seng tidak merasa heran menyaksikan kehebatan ilmu cambuk lawannya, sebaliknya Ban Pilocia kaget dan heran bukan main menyaksikan gerakan lawan. Raksasa gundul ini tadinya memandang rendah kepada Kue Seng yang masih muda dan bersikap seperti seorang pelajar. Sama sekali ia tidak menyangka bahwa pemuda itu demikian hebat.
Tangkisan suling pemuda itu sanggup menggetarkan cambuknya, sedangkan hawa pukulan kipas itu selalu mengancam jalan darahnya, sehingga terpaksa ia harus berlaku hati-hati dan mengelak dengan bantuan gerakan ujung lengan baju kiri untuk menyelamatkan diri. Padahal ia mengenal betul bahwa suling itu memainkan ilmu pedang Patsian Kiam Hoat, sedangkan kipas itu mainkan ilmu silat Lo Hai San Hoat. Akan tetapi, alangkah bedanya dengan permainan orang lain. Permainan pemuda ini telah membuat dua macam ilmu silat itu menjadi ilmu yang amat dahsyat, yang biarpun sudah ia kenal gerakan-gerakan dan perubahannya, namun masih sukar untuk dihadapi. Diam-diam, Ban Pilocia harus mengakui pendapat umum di dunia persilatan bahwa kehebatan seseorang bukan semata-mata tergantung kepada ilmu silatnya, melainkan kepada si orang itu sendiri, kematangan dan kesempurnaannya mempelajari ilmu itu. Pula benar kalau orang mengatakan bahwa dalam menghadapi lawan, orang harus berlaku hati-hati terhadap pertapa yang kelihatan tua dan lemah, terhadap pelajar yang kelihatan halus, dan terhadap wanita yang biasanya digolongkan orang lemah. Tar, tar, tar! Sekali serang, cambuk itu sudah menyambar secara berturut-turut, hanya selisih beberapa detik saja ke arah ubun-ubun kepala, leher, lalu pusar. Kue Seng menggerakkan suling menangkis serangan pada ubun-ubunnya, kemudian ia memiringkan tubuh, mengubah kedudukan kaki untuk menghindarkan diri serangan pada leher. Adapun pecutan pada pusarnya, ia tangkis lagi dengan sulingnya sambil menggerakkan kipasnya ke depan menotok jalan darah pada siku lawan. Kalau totokan ini mengenai sasaran, tentu lawannya akan terpaksa melepaskan cambuk. "Hai!" Ban Pilocia berseru keras, mengarahkan singkang dan ujung cambuknya terus melibat suling, sedangkan totokan pada siku kanannya ia tangkis dengan ujung lengan sebelah kiri. Bret! Robeklah ujung lengan baju oleh ujung kipas, akan tetapi totokan itu meleset tidak mengenai sasaran. Kue Seng terkejut karena tak mampu menarik kembali sulingnya yang terlibat, maka ia menggerakkan kaki maju setengah langkah, mencondongkan tubuh ke depan dan melanjutkan gerakan kipasnya. Kini menusuk lambung lawan, disusul kaki kanan menendang ke arah pusar. Diserang secara hebat ini, Ban Pilocia kembali berseru keras dan tubuhnya meloncat ke belakang. Ia berhasil menyelamatkan diri dari bahaya, namun sekali renggut dengan pengerahan tenaga oleh Kue Seng membuat suling yang terlibat lepas dari ujung cambuk. Kue Seng menahan rasa sakit pada telapak tangan yang memegang suling, terasa panas dan kesemutan. "Hebat! Kau orang muda aneh dan hebat, tapi rasakan kini tangan maut Ban Pilocia!" Seru raksasa itu dengan suara gembira dan wajah berseri. Memang, raksasa gundul ini mempunyai dua macam kesukaan, yaitu wanita-wanita muda yang cantik dan berkelahi. Makin kuat lawannya, makin gembira hatinya, dan makin muda cantik seorang wanita, makin tergila-gila dia sebelum mendapatkannya. Kini, Dewa Locia berlengan selaksa itu menjauhkan diri dari lawannya. Cambuknya digerakkan dan lenggaplah cambuk itu, berubah menjadi gulungan sinar hitam yang membentuk lingkaran-lingkaran besar kecil. Lingkaran yang telan-menelan membingungkan pandangan mata. Juga diselingi bunyi nyaring seperti halilintar menyambar-nyambar di waktu hujan gerimis. Dengan cambuknya yang panjang, raksasa ini dapat menyerang Kue Seng dari jarak jauh tanpa bahaya diserang kembali oleh lawan yang hanya menggunakan dua senjata pendek. Sambil menghujani lawan dengan lecutan cambuk yang merupakan jari-jari maut itu, Ban Pilocia lari mengelilingi Kue Seng. Kagetlah hati pemuda ini. Tak disangkanya, tokoh sakti yang terkenal ini, selain sakti, juga amat licik dan curang, tidak segan-segan menggunakan akal pengecut untuk mengalahkan lawan.
Ia maklum bahwa karena dia berada dalam lingkaran, kedudukannya berbahaya dan membutuhkan ketenangan sepenuhnya untuk menghadapi serangan seperti itu. Maka ia tiba-tiba menghentikan gerakannya, berdiri dengan kuda-kuda kaki sejajar di kanan kiri, tubuhnya agak merendah, suling diangkat tangan kanan tinggi melintang di atas kepala, sedangkan kipas terbuka di tangan kiri melindungi bagian bawah. Anehnya, Kue Seng malah meramkan kedua matanya, akan tetapi seakan-akan dapat melihat jelas. Ia menggeser kaki setiap kali lawannya berada di belakang tubuhnya. Serangan-serangan membanjir datang dari belakang, kanan dan kiri. Namun semua itu dapat ia tangkis dengan suling dan dapat ia kebut dengan kipas. Hebat bukan main pertandingan ini, namun merupakan pertandingan yang berat sebelah karena Ban Pi Lo Chia selalu menyerang, sedangkan Kue Seng selalu melindungi diri tanpa mampu balas menyerang. Mengapa Kue Seng meramkan kedua matanya? Apakah ia memandang rendah lawannya? Bukan, sama sekali bukan. Karena kehebatan lawannya lah, maka ia terpaksa meramkan matanya. Untuk menghadapi hujan serangan itu, ia membutuhkan ketenangan dan pengerahan panca inderanya, pencurahan perhatian sepenuhnya. Kalau ia membuka mata, maka bayangan yang membentuk lingkaran-lingkaran besar kecil itu akan menyilaukan mata dan mengacaukan perhatiannya. Biarpun kedua matanya meram, namun sepasang telinganya cukup untuk menangkap gerakan lawan. Dan mengapa pula pendekar sakti yang muda ini rela mengalah dan mempertahankan diri saja tanpa mencari kesempatan balas menyerang? Ini pun merupakan siasat baginya, karena dengan cara ini ia tidak mengeluarkan banyak tenaga. Sebaliknya, lawannya cepat lelah karena harus banyak bergerak dan lari-lari mengitarinya. Sedangkan dengan penjagaannya yang kokoh dan kuat, ia mampu mempertahankan diri. Orang-orang cerdik pandai mengatakan bahwa yang diam itu lebih kuat daripada yang gerak. Gentong air yang penuh tak tersembunyi, yang kosong berbunyi nyaring. Orang yang mengerti pendiam, yang bodoh penceloteh. Air yang diam dalam, yang bergerak dangkal. Demikian pula dalam dunia persilatan, terutama bagi mereka yang sudah tinggi tingkatnya, terdapat keyakinan bahwa si penahan lebih kuat kedudukannya daripada si penyerang. Setiap penyerang berarti membuka pertahanan sendiri yang menjadi lemah dan juga lengah. Sebaliknya, si penahan akan selalu menutup diri, mempertahankan diri dengan kokoh dan kuat. Karena bernafsu sekali ingin mengalahkan Kue Seng dengan cepat, untuk beberapa jam lamanya, Ban Pi Lo Chia lupa akan hal ini dan terus-menerus menghujankan serangannya yang selalu sia-sia karena dapat ditangkis lawan. Namun, diam-diam, Kue Seng juga mengerti bahwa lawan yang sekali ini bukan lawan yang biasa dan tidak dapat diharapkan cepat-cepat menjadi lelah. Juga dalam tingkat ilmu silat dan tenaga, Ban Pi Lo Chia benar-benar sudah hebat sekali dan ia tidak berani mengaku sudah lebih pandai daripada lawan ini. Sulingnya sudah retak-retak dan kedua tangannya sudah mulai lelah dipakai menangkis semua serangan itu. Diam-diam, Kue Seng menggerakkan ujung jari kakinya, mengerahkan tenaga, menjebol sepatunya sendiri, sehingga ibu jari kaki kanannya tampak keluar dari sepatunya. Ia mencari kesempatan baik. Ketika Ban Pi Lo Chia menggerakkan cambuk ke atas kepala, membuat lingkaran-lingkaran baru untuk memulai serangkaian serangan dahsyat, tiba-tiba ibu jari itu menyentil ke depan. Segumpal tanah melayang cepat sekali memasuki lubang pertahanan Ban Pi Lo Chia yang terbuka dan cepat menghantam jalan darah di bawah lengan si raksasa. Kia! Ban Pi Lo Chia terhuyung-huyung mundur dan tangan kanannya menjadi setengah lumpuh. Matanya melotot heran dan kaget.
Tentu saja, Kue Seng tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia meloncat ke depan dan menerkam bagaikan seekor singa, menggerakkan suling dan kipasnya, menghantamkan serangan-serangan maut. Namun Ban Pilocia adalah seorang tokoh yang banyak pengalaman dan tubuhnya sudah kebal. Serangan segumpal kecil tanah tadi hanya membuat ia terhuyung-huyung sejenak. Dan kini tangan kirinya sudah cepat menyambar cambuknya sendiri dari tangan kanan yang agak lumpuh. Kemudian cambuk itu melecut-lecut dengan bunyi keras, membentuk benteng sinar bergulung di depan tubuhnya, sehingga suling dan kipas Kue Seng dapat ditangkisnya. Dalam menangkis ini, si raksasa mengerahkan Lue Kangnya. Terdengar suara keras ketika cambuk beradu dengan suling dan kipas. Akibatnya, keduanya terlempar ke belakang sampai 3-4 meter dan keduanya jatuh bergulingan di atas tanah. Dengan napas terengah-engah dan keringat membasahi mukanya, raksasa gundul itu duduk di atas tanah sambil memandang dengan muka berseri. Hahaha, kau hebat orang muda. Kue Seng juga sudah bangkit duduk dan mengatur napas memulihkan tenaganya. Dan kau jahat Ban Pilocia, jawabnya. Kembali si raksasa gundul tertawa. Aku pernah mendengar sayup sampai tentang seorang tokoh berjuluk Kim Moeng yang tingkat kepandaiannya sudah masuk hitungan. Agaknya, kaukah orangnya? Tidak salah, para Locian Pue memberi sebutan Kim Moeng kepadaku. Hahaha, masih muda sudah sombong ya? Kau kira Ban Pilocia kalah olehmu? Kita masih seri, belum ada yang menang atau kalah. Mari kita lanjutkan. Raksasa itu berdiri, cambuknya terayun-ayun di tangan kanan yang sudah pulih kembali. Kue Seng juga bangkit berdiri. Aku selalu melayani kalau kau memang hendak berkelahi, dan aku selalu akan menghalangimu kalau kau hendak melakukan hal-hal jahat. Ban Pilocia tertawa bergelak, lalu menerjang maju dan memaksa lawannya melakukan pertandingan jarak dekat yang lebih berbahaya. Ia hendak mengadu tenaga dalam pertemuan tenaga tadi. Si raksasa ini dapat menduga bahwa dalam hal tenaga dalam ia menang setingkat. Dan hal ini memang harus diakui oleh Kue Seng. Pemuda itu kini mendapat kesempatan balas menyerang, namun ia sedapat mungkin menghindarkan adu tenaga karena hal ini akan banyak merugikannya. Sulingnya sudah retak dan kalau terus-menerus diadu dengan cambuk, tentu akan hancur, sedangkan cambuk lawannya sama sekali tidak mengalami kerusakan apa-apa. Kue Seng mengerahkan ginkang, meringankan tubuh, dan menggunakan kegesitannya untuk menghadapi serangan dengan balasan serangan pula. Ia lebih muda, tubuhnya lebih kecil, dan karenanya ia lebih gesit daripada lawannya yang tua dan tinggi besar. Kini Kue Seng benar-benar menguras ilmunya. Ia mencoba mainkan segala macam ilmu silat yang pernah ia pelajari, namun tetap saja ia tidak mampu mendesak lawan. Sebaliknya, tidaklah mudah bagi Ban Pilocia untuk mengalahkan lawan yang amat kuat ini. Dalam benturan kedua yang sama dahsyatnya dengan tadi, keduanya kembali terjengkang sampai beberapa meter jauhnya. Pertandingan telah setengah malam dan kini fajar mulai menyingsing, sinar merah mengambang di ufuk timur. Mereka saling pandang, muka berpeluh, uap putih mengepul dari ubun-ubun kepala masing-masing. Bah, kau ini orang muda luar biasa. Selama hidup, baru sekali ini bertemu orang muda seperti kau. Baru 2 kali selama hidupku benar-benar gembira melakukan pertandingan. Bah, kau ini orang muda luar biasa. Selama hidup, baru sekali ini bertemu orang muda seperti kau. Baru 2 kali selama hidupku benar-benar gembira melakukan pertandingan. Pertama melawan Patyu Sin Ong Liu Gan.
kedua dengan kau inilah. Hahaha, orang muda, aku pernah mendengar kau ini diambil murid Bukek Xiansu. Manusia dewa itu katanya paling sakti. Akan tetapi, mengapa muridnya hanya seperti kau ini, manusia biasa yang dapat kulawan? Aku tidak mendapat kehormatan sebesar itu menjadi murid beliau. Aku hanya pernah beruntung menerima petunjuknya. Tak usah kau membawa-bawa nama suci Bukek Xiansu. Kalau memang hendak bertanding, mari kita lanjutkan. Kue Seng kini bangkit lebih dulu. Ia mulai penasaran menghadapi lawan yang begini tangguh dan ulat. Hahaha, sampai mati bocah sombong. Ban Pilocia menerjang maju dan kini ia membekuk cambuknya lalu menghantam dengan gerakan ilmu silat Toya. Pukulan yang hebat ini tak mungkin dielakkan lagi. Terpaksa Kue Seng menangkis dengan sulingnya, berbareng menyodokkan kipasnya. Brak, Kue Seng terhuyung mundur, sulingnya hancur. Akan tetapi, Ban Pilocia juga terhuyung mundur. Perutnya kena ditotok ujung kipas, sehingga mendadak perut itu menjadi mulas. Kalau orang lain terkena totokan ujung kipas yang mengandung tenaga sinkang, tentu akan tembus perutnya atau rusak isi perutnya, mati seketika. Akan tetapi, Ban Pilocia yang sudah kebal itu hanya merasakan perutnya mulas seperti orang terlalu banyak lombok saja. Ser, belasan batang anak panah menyambar ke arah Ban Pilocia. Cepat kakek itu mengibaskan lengan bajunya dan anak-anak panah itu runtuh berhamburan. Dari kanan kiri berlompatan keluar belasan orang yang bersenjata lengkap. Inilah Hwasyo jahat itu. Serbu, keroyok. Kiranya belasan orang ini adalah 5 orang jago silat bersama teman-temannya, sedangkan di belakang mereka masih tampak puluhan orang yang merupakan regu penjaga keamanan. Agaknya, peristiwa di tengah telaga itu telah dilaporkan oleh hartawan Lim yang minta bantuan yang berwajib, sedangkan 5 orang jago silat sudah mengundang teman-temannya untuk membantu. Kue Seng yang maklum bahwa sekian banyaknya orang itu bukanlah lawan Ban Pilocia, cepat menerjang lagi si raksasa gundul dengan kipasnya. Ban Pilocia juga maklum bahwa Kue Seng merupakan lawan seimbang. Kalau sekarang dibantu oleh puluhan orang, ia bisa celaka. Sambil tertawa terkekeh-keh, ia melompat dan sekali lompat, ia telah melampaui kepala mereka yang mau mengeroyok. Mendadak, 7 orang pengeroyok jatuh berturut-turut dan mati seketika karena kepala mereka telah kena disambar hawa pukulan Ban Pilocia yang sambil melompat pergi. Dari jauh terdengar suaranya, Kue Seng, belum selesai pertandingan kita, lain kali kita lanjutkan." "Sekarang pun boleh." Kue Seng juga melompat dan mengejar karena ia makin penasaran, apalagi melihat raksasa itu pergi sambil membunuh 7 orang. Akan tetapi, beberapa lama ia mengejar, tak tampak bayangan raksasa itu. Kue Seng tidak mau kembali ke tempat tadi, tidak suka ia bertemu dengan mereka yang tentu hanya akan merepotkannya saja. Ia lalu mengambil jalan sunyi menjauhi telaga. Ia merasa menyesal bahwa sulingnya telah hancur, tak dapat dipakai menyuling apalagi sebagai senjata. Dengan lesu, ia melempar sulingnya yang hancur dan terasa betapa tubuhnya basah semua oleh peluh. Ia perlu beristirahat, memulihkan kekuatannya. Ia hendak mencari tempat yang sunyi agar tidak terganggu orang lain.